Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah Minggu Jubilate 30 April 2023, terambil dari kitab Mazmur pasal 100, ayat 1 sampai dengan ayat 5, dan epistel dari Injil Yohanes pasal 10, ayat 1 sampai dengan ayat 10. Diikat oleh topik atau tema, Tuhan setia dalam pemeliharaannya. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, Manok Tongdo Asini Rohana. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5 adalah, Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Minggu Jubilate. Jubilate artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, didasarkan pada Mazmur pasal 66 ayat 1b tanggal 23 April 2023. Dihubungkan dengan topik Minggu, Tuhan setia dalam pemeliharaannya. Manok Tongdo Asini Rohana. Saudara, kitab Mazmur pada umumnya berbicara tentang keadaan keagamaan umat Israel, dan bait Allah dijadikan selalu menjadi pusat kehidupan keagamaan dan peribadahan bangsa Israel. Dalam kehidupan umat Israel, ibadah adalah praktek hidup sehari-hari yang paling diutamakan dari praktek-praktek hidup lainnya. Seluruh rakyat Israel tanpa kecuali akan segera meninggalkan segala kesibukan-kesibukannya sehari-hari dengan sukacita apabila jam-jam ibadah yang sudah ditentukan itu tiba untuk melaksanakan ibadah, terutama pada hari-hari raya tertentu. Maka itu sudah merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindarkan apapun alasannya. Namun, praktik peribadahan ini sering sekali jatuh kepada kebiasaan tradisi semata-mata saja, sehingga praktik ibadah tidak lagi mencerminkan kehidupan sehari-hari umat Tuhan ini. Banyak di antara umat yang menganggap bahwa ibadah-ibadah dan praktik keagamaan ini hanya sekedar rutinitas belaka dan hanya untuk memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah saja.
Nah, itu sebabnya para nabi sering sekali melemparkan kritikan tajam buat mereka terhadap ketidaksinkronan antara hidup sehari-hari dengan praktek peribadahan yang mereka lakukan. Kita lihat misalnya apa yang dikatakan oleh Yesaya. Yesaya mengatakan, "Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak?" Firman Tuhan, "Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai." Pasal 1 ayat 11. Demikian juga Nabi Amos, kritikannya tajam sekali. "Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang." Amos 5 ayat 21-22. Saudara, kitab Mazmur pasal 100 ini memberi arahan dan tuntunan kepada pembacanya, yakni umat Israel, umat Tuhan itu saat itu, agar orang Israel itu mau dengan senang hati mengarahkan pandangan rohaninya ke bukit Sion, di mana bait Allah sedang menanti kehadiran mereka untuk beribadah. Pemazmur mengawali seruan dan himbauannya pada ayat 1 dengan mengatakan, "Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi." Saudara, bagi pemazmur, dalam beribadah, hati setiap orang itu harus dipenuhi dengan sorak-sorai. Itu sebagai tanda sukacita, kegembiraan, dan hati yang penuh damai sejahtera untuk memuji Tuhan. Pemazmur menghimbau agar setiap orang yang datang ke pertemuan ibadah itu jangan ada yang berduka, yang hatinya masih terikat dengan atau oleh kepedihan, suasana galau, dan tertekan. Ibadah harus menjadi saat-saat di mana kita penuh dengan sorak-sorai, karena kita sedang bertemu atau berhadapan dengan Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya pada ayat 2, sorak-sorai saat beribadah itu semakin kuat lagi didengungkan oleh pemazmur. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Saudara, pada ayat 3 sampai ayat 5, pemazmur memberi 7 alasan yang jelas kenapa kita harus beribadah dengan sukacita, penuh dengan sorak-sorai. Kenapa? Alasan pertama, Tuhanlah Allah. Ini sangat penting ditekankan oleh pemazmur karena masyarakat sekitar pada saat itu banyak menyembah ilah-ilah. Tetapi Allah yang dikenal disembah oleh orang Israel tidak sama dengan ilah-ilah. Alasan kedua, Dialah yang menjadikan kita. Kata Ibrani, asah, artinya membentuk, mengarahkan, menuntun semua hidup kita, karakter kita, perilaku kita. Itu semua dibentuk oleh Tuhan. Nah, inilah yang harus kita syukuri, kata pemazmur. Alasan ketiga, punya Dialah kita umatnya. Saudara, kata umatnya dalam bahasa Ibrani dipakai am. Am itu artinya bangsa, kaum, dan mengandung arti bahwa itu tidak bisa dipisahkan daripada Tuhan. Bangsa itu, kaum itu adalah bagian dari hidup Tuhan. Itu artinya am. Alasan keempat, kita kawanan domba gembalaannya. Ini memberi makna dan arti lagi hidup kita. Selalu dibimbing, dituntun, dibekali seperti domba yang digembalakan oleh gembalanya untuk mendapatkan rumput-rumput hijau. Sebagaimana juga dalam epistel Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Alasan kelima, Tuhan itu baik. Saudara, penulis Mazmur mau menjelaskan atau menekankan di sini bahwa umat Israel itu harus bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Kata Ibrani untuk baik disebut dengan top atau jatap. Artinya love, cinta, pleasing, sangat menyukai. Saudara, Tuhan itu sangat menyukai, mencintai kita. Ini mengandung arti bahwa Tuhan senantiasa memberi segala kebutuhan, keperluan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Alasan keenam, kasih setianya untuk selama-lamanya.
Kata kasih setianya di sini diterjemahkan dari kata Ibrani hesed, merciful, love. Jadi kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak terbatas itu hesed. Kata selama-lamanya di sini sangat-sangat indah. Diambil dari kata olam dalam bahasa Ibrani, artinya tidak sementara. Dalam bahasa Batak Toba lebih enak lagi disebutkan damar sangga-sangga. Tidak ditentukan oleh kondisi, oleh situasi, oleh keadaan kita Bapak Ibu. Kita senantiasa terus dikasihi oleh Tuhan. Alasan yang ketujuh yang terakhir supaya full, kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara, kata Ibrani yang dipakai di sini untuk turun-temurun dor. Artinya dor itu generasi yang berlanjut ke generasi berikutnya. Ini mengandung arti yang sangat-sangat dalam. Kalau generasi akan berganti ke generasi berikutnya, dan kemudian sesudah itu muncul generasi berikutnya, maka yang mau dikatakan di sana ada pergantian. Kalau generasi akan berganti ke generasi berikutnya, ada waktunya, ada limitnya, ada batasnya. Namun sebaliknya kesetiaan Tuhan itu tidak ada batasnya, tidak ada limitnya Bapak Ibu, akan terus berlangsung. Saudara, itulah 7 alasan yang sangat-sangat mendasar mengapa pemazmur dalam khotbah ini sekarang mendorong setiap umat Allah untuk bersyukur, untuk menunjukkan sukacitanya dalam ibadahnya kepada Tuhan di bait Allah. Itu sebabnya pada ayat 4 dikatakan di sini, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saudara, menurut pemazmur, ibadah itulah yang menunjukkan sukacita dan syukur kita kepada Tuhan. Saudara, khotbah ini pas sekali dengan seruan topik Minggu Jubilate 30 April 2023. Tuhan setia dalam pemeliharaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan dari khotbah kita di ibadah Minggu Jubilate 30 April 2023 dihubungkan dengan topik Minggu, Tuhan setia dalam pemeliharaannya. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, Tuhan menghendaki kita beribadah secara formal dengan penuh sukacita. Saudara, dari Mazmur pasal 100 ini, saya menemukan dan membedakan 2 jenis ibadah, yakni ibadah formal dan ibadah non-formal. Apa yang saya maksudkan dengan keduanya? Saudara, ibadah formal yang saya maksudkan di sini adalah semua ibadah-ibadah yang dilakukan di tempat-tempat tertentu, baik itu di gedung gereja, di gedung pertemuan, di hotel, bahkan di rumah kita masing-masing, dan di tempat-tempat lain. Itulah ibadah formal. Ibadah formal dilaksanakan oleh para petugas, oleh para pelayan-pelayan yang memiliki tahbisan gereja. Semua ibadah-ibadah formal itu selalu didasarkan pada ritus-ritus atau acara-acara yang sudah ditetapkan oleh gereja tersebut. Inilah ibadah formal. Di saat ibadah formal kita jalankan, maka di sana kita akan membaca Alkitab, mendengar pengajaran firman, mendengar khotbah, dan kita juga menyanyikan lagu-lagu, nyanyian-nyanyian pujian rohani. Ibadah formal juga sudah ditentukan harinya, jamnya, waktu-waktu pelaksanaannya. Saudara, itulah ibadah formal. Bagaimana ibadah non-formal? Ibadah non-formal yakni ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang percaya tanpa dibatasi oleh hari, oleh waktu, oleh ritus-ritus atau ritual-ritual dan siapa pelayannya. Saudara, lebih jelasnya ibadah non-formal ini nanti akan kita bicarakan pada pengajaran yang kedua berikut ini. Yang pasti, ibadah non-formal ini tidak kalah pentingnya dari ibadah-ibadah formal. Dan bahkan, ibadah non-formal jauh lebih praktis, jauh lebih aplikatif dari ibadah formal. Nanti kita lihat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Mazmur 100 ini keseluruhannya berbicara tentang ibadah formal. Pemazmur mendorong semua orang percaya agar mau beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, katanya. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai.
Saudara, bagi pemazmur, ibadah itu harus diikuti dengan sukacita. Sukacita yang dimaksud oleh pemazmur di sini dengan hati yang gembira, penuh dengan damai sejahtera. Tidak muncul karena terpaksa, karena keharusan, bukan. Kenapa kita harus bersukacita? Tadi sudah kita katakan ada 7 alasan kenapa pemazmur mendorong, menghimbau semua orang yang datang beribadah itu harus penuh syukur. Nah, intinya adalah karena dalam ibadah itu kita bertemu dengan Tuhan. Kita merasakan adanya sentuhan Tuhan lewat firman-Nya, lewat doa-doa, lewat nyanyian-nyanyian yang kita kumandangkan kepada Tuhan. Saudara, inilah yang menjadi renungan bagi kita saat ini. Bagaimana suasana hati, pikiran, roh, dan sikap saudara, sikap kita ketika kita sedang mengikuti ibadah-ibadah formal itu. Ada bermacam-macam sikap hati orang-orang yang datang beribadah. Ada memang senang sekali, ada sukacita sekali, ada yang hidupnya penuh dengan damai sejahtera, dan seperti itulah harapan pemazmur di sini. Tetapi jujur saja kita akui, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa di antara para pengikut ibadah itu tidak kurang banyaknya juga yang datang dengan pikiran yang galau, hati yang baru saja kecewa karena dilanda oleh hal-hal tertentu. Bahkan ada juga yang diliputi oleh kekhawatiran hidup karena memikirkan masalah-masalah rumah tangga lah, memikirkan duka yang baru saja atau yang sedang dialami dan lain sebagainya. Oh, inilah fakta. Inilah keadaan yang tidak bisa kita pungkiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan melihat semua keberadaan kita yang datang beribadah di hadapannya itu. Tetapi di saat keberadaan kita seperti itu, Bapak, Ibu, yang penuh dengan tantangan itu, pikiran kita dilanda oleh berbagai-bagai kekhawatiran itu, hendaklah ibadah yang sedang kita ikuti itu mampu menyentuh hati kita. Roh Tuhan merubah hati kita sehingga kita akan menjadi bahagia. Iman kita juga akan semakin dikuatkan. Suasana ibadah kita juga akan penuh dengan sorak-sorai. Wah, luar biasa kalau sudah ada sentuhan roh Tuhan dalam diri kita lewat ibadah. Lewat ibadah yang kita ikuti itu, maka Tuhan pun akan memulihkan suasana hidup kita seterusnya. Nah, itulah yang menjadi tujuan dan sasaran daripada renungan yang disampaikan oleh pemazmur ini, supaya kita semakin menghayati ibadah yang kita ikutin itu. Inilah panggilan Tuhan lewat khotbah ini bagi kita, agar kita memanfaatkan semua jenis ibadah yang kita lakukan sebagai sarana untuk menempatkan Tuhan itu sebagai Tuhan sesungguhnya dalam diri kita. Tuhan itulah yang berotoritas di dalam hati, dalam pikiran, di dalam hidup, di dalam tindakan, dan di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Amin, Bapak, Ibu. Kita yakin bahwa Tuhan setia dalam pemeliharaannya, sebagaimana topik Minggu Jubilate ini. Pengajaran yang kedua, jadikanlah hidupmu sebagai ibadah bagi Tuhan dan sesama. Saudara, kata beribadah dalam bahasa Ibrani dipakai abad atau ebed atau abedah. Dari kata inilah ibadah dalam bahasa Indonesia. Apa artinya? Artinya melayani, to serve, menjadikan kita pekerja untuk Tuhan. Istilah paling pas, meski tidak enak kedengarannya, adalah kita itu menjadi kuli bagi Tuhan. Kita menjadi budak bagi Tuhan. Artinya apa? Kita mau mempersembahkan seluruh hidup, apapun yang kita miliki, untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Itulah ibadah. Inilah ibadah yang saya sebut tadi, ibadah non-formal. Artinya apa? Tidak ada yang mengaturnya. Pelayanan seperti itu muncul sendiri dalam diri kita sebagai respons terhadap kasih Allah yang terjadi dalam hidup kita. Kita melakukan berbagai-bagai perbuatan baik, dan perbuatan baik itu adalah pelayanan kita kepada Tuhan, apapun itu. Jadi ibadah dalam arti melayani Tuhan ini tidak dibatasi oleh faktor-faktor seperti baik tempat, waktu, maupun jabatan-jabatan gerejawi.
siapapun kita, semuanya dapat melayani Tuhan lewat kehidupannya, lewat talenta-talenta, lewat kemampuan-kemampuan yang diberikan oleh Tuhan, dan berbagai-bagai berkat-berkat lain yang sudah kita terima. Semuanya itu menjadi sarana bagi kita untuk melayani Tuhan. Saudara, inilah ibadah non-formal itu. Jadi ibadah yang sesungguhnya adalah keseluruhan kehidupan kita. Inilah yang saya sebutkan ibadah non-formal itu, karena muncul dari dorongan kehidupan kita sehari-hari sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Nah, untuk mewujudkan ibadah non-formal ini dibutuhkan kesediaan, kerelaan hati kita untuk menjadikan hidup dan semua aktivitas-aktivitas kita itu kesukaan, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Tentu untuk menjadikan hidup kita ini ibadah, yakni menjadi pelayan dan menjadi kesukaan bagi Tuhan, maka kita harus bisa menjaga segala macam yang bisa merusak kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita. Itu sebabnya Paulus mengatakan pada Roma pasal 12 ayat 1, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, mempersembahkan tubuh yang dimaksudkan Paulus di sini dalam bahasa Yunani disebut soma. Soma itu adalah keseluruhan yang menyangkut dengan kehidupan, menyangkut aktivitas, kegiatan, kepemilikan kita. Apa? Kepemilikan kita, harta, uang, jabatan, talenta, dan berbagai-bagai keahlian, ilmu pengetahuan yang kita miliki. Nah, semua ini menyangkut dengan soma kehidupan kita. Inilah ibadah, kata Paulus. Bahkan ibadah yang bersifat sejati murni, inilah yang menjadi sasaran, fokus perjuangan rohani kita yang sangat-sangat urgen saat ini, agar kita bisa menjaga, memelihara, dan mengabdikan seluruh hidup kita menjadi ibadah, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi, ini bukan sesuatu yang mudah, yang otomatis, yang serba instan. Tidak. Tetapi ini butuh perjuangan yang sangat keras dari kita sendiri. Sebab banyak yang membuat hidup kita ini gagal menjadi ibadah bagi Tuhan. Ada hawa nafsu yang mungkin tidak terkendali, bisa merusak ibadah kita. Ada banyak pengaruh-pengaruh modernisasi, kemajuan teknologi yang juga bisa membuat kita gagal menjadi ibadah bagi Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Tetapi mari kita percaya bahwa Tuhan itu setia dalam pemeliharaannya. Sebagaimana topik Minggu Jubilate ini, maka kita akan pasti mampu, Bapak Ibu. Pengajaran yang ketiga, hiduplah penuh syukur kepada Tuhan. Bagaimana gambaran kehidupan yang penuh syukur itu? Kehidupan yang penuh syukur itu, Bapak Ibu, adalah kehidupan yang mau berterima kasih kepada Tuhan untuk semua hal-hal yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam hidup kita ini. Sekalipun sering juga Tuhan itu mengizinkan kita mengalami pergumulan berat, mendapat tekanan dari berbagai-bagai hal yang menyulitkan kita, menyulitkan rumah tangga kita. Rumah tangga kita diperhadapkan dengan 1001 macam hal-hal yang menegangkan pikiran kita, sehingga banyak yang stres, Bapak Ibu. Dan bahkan juga kita alami sakit penyakit yang menerpa kesehatan kita, serta usaha-usaha kita, sumber-sumber nafkah kita sering terganjal oleh berbagai-bagai tantangan. Tetapi, sekali lagi tetapi, semua itu dapat kita lalui, dapat kita menangkan bersama dengan Yesus. Selain itu, dalam pengalaman sehari-hari kita selalu merasakan pertolongan tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Di luar logika, nalar, dan ekspektasi pengharapan kita, Tuhan senantiasa membuka jalan-jalan baru bagi kita ketika kita terganjal oleh jalan-jalan buntu dalam mencoba usaha-usaha baru, dalam mencari sumber-sumber penghasilan sehari-hari. Yang lain, Tuhan menolong anak-anak kita dengan menuntun mereka hingga mendapatkan pekerjaan yang pas lah, yang sesuai dengan kemampuannya. Juga Tuhan mempertemukan anak-anak kita itu dengan calon-calon istri atau calon-calon suami mereka yang pas, yang cocok, yang sejodoh. Saudara, disinilah kebaikan, kasih, dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup
hidup kita saat ini, sebagaimana disaksikan oleh pemazmur dan dicatat dalam pasal 100 ini, khususnya pada ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara, itulah sebahagian kecil, sekali lagi, sebahagian kecil dari kejadian-kejadian dalam hidup kita yang pasti harus bisa mendorong kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan, sebagaimana pemazmur ini. Dan sekarang pertanyaan yang perlu kita renungkan, kita jawab sendiri adalah, bagaimana cara kita mengucapkan syukur kita ini kepada Tuhan? Bagaimana? Saudara, mengucap syukur kepada Tuhan bukan hanya sekedar lewat kata-kata atau ucapan kita, tetapi mengucap syukur harus disampaikan lewat hubungan yang semakin baik, semakin akrab, semakin menjiwai relasi kita dengan Tuhan. Hati kita semakin tertambat, tertaut dengan Tuhan lewat persekutuan-persekutuan kita, lewat ibadah-ibadah formal dan non-formal kita. Kita akan semakin rajin berdoa, mendengar firman, khotbah, dan mau belajar akan firman Tuhan. Selain aktif dengan ibadah-ibadah formal, bahkan kita semakin melakukan ibadah non-formal dengan sungguh-sungguh baik, yaitu menjadikan santero segenap hidup dan aktivitas kita, serta apapun yang kita miliki ini menjadi pujian, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan, dan berkat bagi sesama kita dimanapun kita berada. Dengan kemauan kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka semua keluhan-keluhan, rintihan hati yang mungkin timbul akibat yang kita inginkan misalnya tidak terwujud, itu semua dapat kita redam, kita stop. Kita tidak akan menggerutu lagi, kita tidak akan iri hati cemburu lagi pada orang lain yang sukses meskipun kita belum sukses. Kita tidak akan mempersalahkan orang, mengecam siapa-siapapun, termasuk mengecam Tuhan. Enggak lagi Bapak Ibu, itu sudah terhapus. Sebagai ganti mengeluh, menggerutu, apalagi mengecam siapa-siapa termasuk Tuhan tadi, maka kita akan meluangkan hati kita, mengingat, mengenang, dan menampilkan kembali dalam alam berpikir kita ini semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah pernah kita kecap selama ini. Inilah yang bisa mengeluarkan sikap negatif dari dalam diri kita, mengeluarkan keluhan-keluhan, gerutu-gerutu, kecaman iri hati, atau kecemburuan dari dalam diri kita, sehingga semuanya itu terbuang dari dalam diri kita, dan sebaliknya timbul ucapan syukur kepada Tuhan. Kita akan senantiasa yakin dan percaya serta berharap bahwa Tuhan setia dalam pemeliharaannya. Manoktong doa sini rohana sebagaimana topik Minggu Jubilate 30 April 2023. Bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan. Khotbah di Minggu Jubilate 30 April 2023 dari Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan ayat 5 ini. Agar semakin banyak orang yang mau percaya bahwa Tuhan setia dalam pemeliharaannya. Manoktong doa sini rohana termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu Jubilate buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang menyadarkan kami saat ini betapa kasih-Mu begitu besar kepada kami, sehingga kami senantiasa mengucapkan syukur atas semua berkat-berkat yang Engkau sudah limpahkan kepada kami. Berkatilah semua pendengar khotbah ini, agar pendengar khotbah ini beribadah dengan baik, dengan benar, menjadikan diri mereka sepenuhnya ibadah bagi Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya ini demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.